Itu beda gimana Kak saat merias orang yang polos tanpa magic dan orang yang menggunakan magic? Ada getaran-getaran gitu sih. Awal makeupnya itu pasti pegang jidat gitu kan atau apa gitu kan, langsung berasa gitu ada getaran-getaran gitu. Si TE ini memasang susuk di area mana? Kalau saya diagnosa yang tadi saya katakan hampir seluruh tubuh sampai Aden Wong itu tergila-gila. Nah kalau dari pengalaman Kak Bian memakeup si Erdi itu seperti apa? Kalau dia sekali poles udah langsung keluar gitu auranya. Kinclong? Iya, kayak langsung, oh iya nih gue divanya. Kelebihan seseorang yang memakai susu, misalkan hidungnya pesek, tapi sedap dilihatnya. Nah, malam penikmat ganjil, jumpa lagi kita di studio ini dan ramai menjadi pembicaraan soal kasus Ami BMJ, warga negara asing asal Korea yang merebutkan hak asuh anaknya bersama Aden Wong dan menyangkut kepada seorang pedangdut berinisial TE. Dan kali ini saya kedatangan seorang spiritualis Ki Aji. Malam Ki Aji. Malam. Dan juga Kak Bian. Malam. Aku panggilnya Kak Bian nih. Dan Kak Bian ini adalah seorang makeup artis yang juga pernah juga merias TE ini ya. Dan nanti kita bahas apakah TE yang menjadi ramai pembicaraan ini dengan susuknya bisa memikat kasus-kasus yang lagi ramai dibincang publik ini. Nanti kita simak. Nah, malam Ki Haji dan Kak Bian. Malam. Lagi ramai nih soal kasus Tisa Erni ini nih. Yang ramai Ami BMJ warga negara Korea itu merupakan hak asuh anak. Dan para warganet beropini kalau TE ini memakai susuk. Dan kita coba mau menggali nih sosok TE dari Kak Bian yang seorang makeup artis dan pernah juga menangani wajah TE ini ya kayak. Gimana Kak? Udah berapa lama sih sama TE ini? Untuk Aku sih kalau buat berapa lamanya paling baru 2 kali. Baru 2 kali ke handle TE ini. Itu dipanggil TE sendiri atau emang ke manajemen TE? Oh, karena Kak Bian bekerja sama dengan manajemen artis ya, dan salah satu artisnya adalah TE ini. Oke. Nah, dari pengalaman Kak Bian sendiri, gimana sih pesona si TE ini saat ini? Pesonanya ya beda ya kalau misalkan klien yang aku makeup polos atau enggaknya. Kayak gitu. Polos dalam arti? Ya ada pemakai kayak gitu. Taruh katakanlah susuk. Ya bisa bilang. Magic lah ya. Magicnya itu. Itu beda gimana Kak saat merias orang yang polos tanpa magic dan orang yang menggunakan magic? Ada getaran-getaran gitu sih saat merias. Merias itu? Kalau saat TE itu pengalamannya pas di mana tuh? Pas pertama kali sama TE itu kan pasti kan aku kalau misalkan ketemu klien itu kan salaman gitu terus langsung yaudah ke beb duduk gitu kan buat melanjutkan makeup kayak gitu kan. Awal makeupnya itu pasti pegang jidat gitu kan atau apa gitu kan langsung berasa gitu ada getaran-getaran kayak gitu. Oh gitu ya. Itu bener kayak aja ya. Kalau orang yang pakai susuk tuh ada hal yang membedakan pasti ya? Iya, yang saya perhatikan ya atau saya diagnosa katakan perbedaan orang yang pakai susuk ataupun tidak. Jadi ada aura tersendiri. Dan menjadi pusat perhatian ya, contoh yang sudah berjalan sekarang ini sedang ramai ya kan, sampai Aden Wong itu kan tertarik dan mempunyai rasa sayang, rasa cinta kepada TE tersebut. Nah itu perbedaannya, mempunyai daya tarik tersendiri dan punya aura tersendiri. Innernya dahsyat banget gitu ya. Iya. Dan tadi Kak Bian getarannya itu seperti apa sih saat ngepoles keningnya itu? Iya berasa kayak misalnya kayak merinding kayak Strum gitu. Iya kayak setrum gitu. Ada setruman lagi. Itu dahsyat banget Ki ya, susuk seperti itu ya? Luar biasa, karena memang pemasangannya kan tidak sembarang ya, karena mereka kan figur ya. Gitu kan, memang yang dijual kan bukan barang-barang. Memang diri dia, arti dijual itu memang seorang artis yang dilihat. Dari tubuh dia, dari wajah dia yang dilihat oleh publik. Untuk mendapatkan sesuatu tersebut, ya dia nggak tinggal diam. Artinya
dia pasang susu, entah itu di kening, entah itu di dagu, dan ada beberapa anggota tubuh yang dipasang supaya terlihat wah. Kalau dilihat getaran di wajah tadi yang Kabian sampaikan itu, biasanya itu si TE ini memasang susuk di area mana? Kalau saya diagnosa yang tadi saya katakan, hampir seluruh tubuh. Apa aja itu tubuh? Dia pakai. Di antaranya untuk aura mungkin daya tarik di wajah, di dagu bisa, di kening bisa, dan di area tubuh ke bawah dipakai. Yang saya diagnosa ya. Karena menjadi pusat perhatian yang mana sampai Aden Wong itu tergila-gila. Ya. Dan lupa sama istrinya, si Ami BMJ tersebut. Oke. Sampai juga warganet banyak yang ngomong, sampai berani-beraninya TE memisahkan anak itu kan, jadi berarti daya pancar aura susuknya itu emang Dahsyat. dahsyat ya. Nah, Kabian, Ya. saat menangani makeup artis Tisa Erni ini, Ya. ada nggak sih sebelum di makeup dia menjalani ritual-ritual yang Kabian lihat? Kalau dia enggak Langsung. langsung. Iya. Dan ada nggak sih perbedaan memakeup Yang wajah polos. yang polos dengan yang bermagic? Pasti beda. Nah, kalau dari pengalaman Kabian memakeup si Erni itu seperti apa? Kalau dia sekali poles udah langsung keluar gitu auranya. Kinclong. Iya. Oh gitu. Kayak langsung, oh iya nih gue divanya gitu. Itu emang berasa ya sampai Berasa. yang Iya. make upin juga berasa, Berasa. ya. Tapi kalau yang polosan tuh Kalau yang polos itu harus bener-bener kayak semuanya dipertegas gitu kan. Kalau yang kada pemakainya itu nggak butuh yang ekstra lah. oke. Dan ini Ki, berarti susuk itu bekerja juga ya dengan memukau orang yang di depannya dia, nggak hanya laki-laki yang digait gitu. Maksudnya susuk ini bekerja bagi orang yang di hadapannya dia gitu. Artinya susuk itu aktif. Aktif otomatis ketika nggak harus ada sasaran. Karena bisa untuk umum ataupun untuk ada targetnya. Tapi buat saat ini kan umum nih. Nah, dengan dia datang lagi ke empunya, katakan ke empunya ya, itu dihususkan biar lebih daya tarik lebih kencang lagi, lebih dahsyat lagi. Yang tadi dibuka sedikit ceritanya, bahkan sampai berani katanya kan gendong anaknya si Ami tersebut. Kalau diagnosanya bukan berani, karena memang sudah luluh hatinya Aden Wong, jadi dipercayakan semua kepada TE tersebut. Saking percayanya, saking cintanya, saking sayangnya, oh ini yang terbaik buat saya. Dalam otak dia ya, Aden Wong tersebut. Jadi udah nggak ditoleh lagi ataupun ditengok lagi istri yang sesungguhnya. Kalau TE ini kan selain masang susuk, tapi juga dia melakukan ritual-ritual khusus ya sih untuk mengampuhkan susuknya itu sebenarnya. Pastinya. Kalau dalam dunia spiritual ataupun dunia keparanormalan itu pasti ada. Ritual khusus. Kalau memang asal-asal aja ya saya rasa tidak efektif. Susuk itu bekerjanya. Seperti yang dilihat ramai ya kan, luar biasa kan. Sampai seperti itu terjadinya. Kalau asal-asal aja nggak akan seperti itu. Apalagi masanya ke tempat yang empunya yang kaleng-kaleng ya nggak bisa. Oh, berarti Kak Aji tahu nih siapa yang masang nih? Enggak, maksudnya diagnosa saya gitu kan. Karena udah tahu empunya nih berarti kan. Ya, bahasanya empunya lah. Si empu itu artinya yang masanginnya. Gitu. Kalau cuma yang kaleng-kaleng ya nggak bakal bisa. Nggak ada reaksi di tubuh si TE tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, Kabian mengenal si TE ini karakternya seperti apa sih sosok perempuan TE ini? Kalau Kabian boleh berpendapat sebenarnya dengan sosok TE ini. Selama aku kenal dia sih, ya biasa gitu. Udah lama nggak ketemu, sekarang malah dengar berita kayak gitu yang kaget gitu kan. Oh iya, padahal pas aku tangani dia biasa aja gitu, yang pendiam kayak gitu. Nggak centil, nggak ada gitu ya? Nggak yang kecimpringan Nggak yang gitu, penggoda gitu ya? Enggak. Itu mungkin karena jaim juga di manajemen kali ya. Kalau mungkin Ki Aji bisa meneropong sebenarnya Ki. Kan juga warganet juga penasaran sih. Dia pasang susuk di daerah mana sih? Bergurunya di mana sih nih? Ilmunya dari mana sih nih? Gitu. Bisa diteropong nggak tuh Ki? Kalau buat teropong saya langsung saya nggak ini ya karena Ada kode etik ya? Iya, karena memang kalau dadakan ini kurang bisa karena nggak efektif.
Nah kalau bicara mungkin arahnya kemana ataupun di mana sih kan gitu, tapi bukan berarti titiknya di situ ataupun tempatnya di situ, bukan gitu kan. Dia lebih cenderung ke arah kemana tuh, kalau ke arah Sukabumi sana kemana tuh. Dan kalau Ki Aji bisa menilai juga dan Kabian juga bisa menilai, ini kalau susuknya TE ini dipakai emang untuk pekerja dia sebagai seorang biduan dangdut kah? Atau emang susuk ini dipakai untuk memperdaya laki-laki yang dia incar atau gimana tuh? Kalau pandangan saya buat TE tersebut untuk menunjang pekerjaan awalnya, untuk menunjang pekerjaan, namanya juga kan pedangdut. Siapapun yang melihatnya harus wah, harus keren, dari goyangan dia misalkan, dari intinya dari aura dia lah, pesonanya ya kan. Awalnya untuk menunjang pekerjaan dia, tapi ketika ada target ya, kemungkinan kalau memang target tersebut ada sesuatunya, mungkin ya bisa dihususkan. Memang hampir berapa persen sih para selebritis atau pedangdut yang berbeda, yang punya polosan dengan bermagic itu, yang memakai susuk atau enggak itu? Kalau Kabian saat merasakan sebagai makeup artist. Sekarang kalau dibilang berapa persennya 50-50 gitu, karena yang bisa bertahan pasti yang pakai Yang pakai. Oh gitu. Yang bertahan yang menggunakan susuk. Iya, yang memakai daya pikat. Karena kelebihan seseorang yang memakai susuk, misalkan hidungnya pesek, tapi sedap dilihatnya. Itu perbedaannya. Pesonanya malah mancung gitu ya. Pesek, pesonanya mancung. Iya, dilihatnya enak, kita ada gregetnya gitu. Terus mukanya nggak bagus misalkan, bukan berarti jelek ya, tapi nggak bagus lah katakan. Tapi kalau punya pemakai, enak aja sedap dilihatnya. Berarti foundation pertamanya itu adalah susuk, baru skincare gitu. Iya, karena gini, ada kalanya seseorang cakep nih, tapi dilihatnya nggak enak. Iya. Ngebosenin misalkan, pokoknya nggak enak dilihatnya. Tapi kenapa yang biasa-biasa kok sedap, enak gitu kan? Tadi kan Kaji juga bilang susuknya ada di seluruh tubuh, dari bagian wajah, tubuh, sehingga pesonanya itu begitu dahsyat kan? Iya. Kategori-kategori jenis-jenis susuk kan banyak juga beragam tuh. Ada yang berlian, emas, gold. Itu diagnosa saya di antaranya karena batu paling mulia atau paling bagus ya itu berlian. Diamond itu? Berlian ya. Oke. Berlian, intan dia pakai. Gitu. Bahkan ada beberapa susuk emas pun dia pakai. Oh gitu. Dan kategori ini kan mempengaruhi rate biaya yang juga dikeluarkan oleh TE kan? Iya, Nah, pastinya. kira-kira yang digunakan TE ini berapa sih kisaran harganya? Kalau dia mau pakai diamond itu ya, berlian itu ya? Saking banyaknya mungkin ya kan, kalau memang dia datangnya ke tempat yang sangat artinya orang tersebut ternama, dia pasang susuknya bisa ratusan juta. Oh, satu pasang susuk? Enggak, dari sekujur tubuhnya. Seluruh tubuh? Seluruh tubuh. Dan efeknya itu berapa lama biasanya? Tergantung. Untuk menjaga susuk itu? Kalau di saya pribadi ada perjanjian ya, kalau di tempat lain saya nggak tahu. Ijab kabul seperti apa, perjanjian seperti apa dengan si empunya si TE tersebut pasang susuk. Apakah kontrak, apakah memang ada pantangan, setelah makan pantangan dia akan hilang, atau akan jatuh, atau akan keluar susuknya. Oke. Kira-kira kayak gitu. Berarti hilangnya dengan pantangan, dengan perjanjian itu ya? Ya, misalkan dia ada perjanjian kontrak misalnya berapa lama nih, misalkan, tapi itu di versi saya, tahu di tempat lain seperti apa. Gitu, apa dia melanggar dia akan keluar gitu kan, apa keluar dari perjanjian itu akan keluar susuknya, ataupun energi ataupun tuah dan kekuatan tidak ada hilang sirna. Nah kalau dari sosok TE ini selain susuk juga ada entitas-entitas di tubuh dia juga? Iya, berbarengan dengan ritual tersebut. Oh gitu. Ya nggak lepas dari ritual lah pastinya ada. Iya. Gitu, untuk menyempurnakan apa yang dia pakai. Kabian, kita kalau misalkan bicara soal hati ya, soal hati, soal kebijaksanaan itu, kalau melihat TE dari sudut pandang Kabian sendiri ya, ketika dia menggendong anaknya Ami BMJ ini, dan seakan-akan memisahkan di video-video yang viral itu gimana kalau jawaban hati Kabian sendiri? Dia begitu karena udah dipercaya sama si Aden itu ya? Iya itu,
si cowoknya itu. Atas persetujuan semua cowok itu, dan cowok itu pasti percaya apa yang si T ini lakukan gitu. Makanya dia berani menggendong anaknya Iya. sebenarnya ya. Ki, banyak juga sih aku lihat di kolom komentar penikmat ganjil bilang, itu bisa nggak sih dihilangin susuknya oleh paranormal ganjil gitu. Sebenarnya bisa nggak susuk itu sengaja kita hilangin gitu dengan kekuatan spiritual? Kalau di dunia spiritual memang kan ada kode etik masing-masing ya. Yang saya tahu tidak bisa, harus sama si empunya langsung. Si pemakai Yang memasangkannya. memasangkan itu ya. Andai pun bisa, kalau bahasa ininya tuh ada uruk salam, permisi. Karena nggak bisa sembarangan cabut ataupun keluarkan susuk tersebut. Oke. Karena beda mantra, beda doa, beda tata cara, kan gitu. Bisa dikeluarkan, cuma harus uruk salam, permisi, gitu. Nah kalau tiba-tiba yang dikeluarkan aja, kalau memang khodamnya sampai marah, ngamuk, gimana ceritanya? Dan Ki Haji juga hampir banyak pelanggan juga kan sebenarnya, pedangdut, biduan ini. Itu emang kebanyakan rata-rata perempuan ya Ki ya? Yang pasien-pasien Ki Haji sempat Banyak nggak? jalan ini? Ada lah. Ada. Ada. Yang datang gitu. Dan ketika misalkan seorang klien Ki Haji pengen pasang susuk, sebenarnya dia terus terang nggak sih? Ki, gue mau pasang buat guide ini. Ki, gue pasang buat Iya. buat tampil di sini. Itu selalu awalnya tuh selalu dia ulas itu. Iya, terbuka semuanya. Terbuka di situ Karena ya? kan sesuai kebutuhan. Oh, baru ntar pakai yang ini. Iya. Tuh. Misalkan goyangannya biar kelihatannya keren, ya kan? Ya berarti kan di pantat pasangnya. Misalkan. Kayak gitu. Nah, bicara soal susuk, secara alamiah kan kulit kecantikan itu kan nggak abadi Ki ya. Betul. Dan itu mempengaruhi juga sih ketika dia nanti di hari tua yang kulit udah mulai kendor, keriput gitu. Itu susuk itu akan dengan sendirinya memudar atau gimana tuh Ki sebenarnya? Bukan memudar, yang tadi saya katakan tadi awal, tergantung si perjanjiannya. Oke. Apakah memang ijab kabulnya kontrak selama dia jaya ataupun sekian tahun, itu akan lepas sendiri ataupun keluar sendiri, ataupun dengan melanggar itu akan keluar sendiri. Gitu. Jadi tuahnya tetap akan efektif, aktif, walaupun memang dikeluarkan. Misalkan bendanya dikeluarkan. Tapi kalau si hodamnya akan nempel terus selama tidak disempurnakan lagi. Dengan tata cara ritual kembali. Seperti perjanjian si empunya dengan yang pasang susuk tersebut. Tapi nggak sedikit banyak sih, banyak yang usia di atas 50 masih seger, masih cantik. Iya, keriput tapi enak dilihat gitu ya, karena susuk itulah Banyak. yang bekerja ya. Iya, saya sudah temui beberapa orang yang datang ke padepokan saya, ya saya tanya berapa usianya, 50, saya sampai kaget. 50. Tapi personalnya kayak itu. ABG gitu. Bahkan ABG lewat. Oh gitu. Iya. Nah, Kabian, sempat gak sih untuk mengingatkan TE? Kan Kabian juga dekat juga dengan TE kan beberapa kali. Dan juga sering chat-chatan, telepon-teleponan. Dan pernah gak sih Kabian untuk mengingatkan sebenarnya? Jadi bukan susuk yang salah, tapi karena kasusnya ini mencuat, jadi rame dan jadi jelek aja sih nama Tisa Erni itu. Pernah gak sih? Kalau aku buat ngingetin gitu enggak. Karena nggak mau terlalu dalam ikut masuk ke ranahnya dia. Kabian, tadi saat memakeup kan ada getar-getaran yang Iya. terasa kalau yang mana polos, mana magic. Dan kalau lisan atau ucapan-ucapan Tisa Erni itu emang gimana yang Kak Bian lihat? Kalau buat aku bukan si Tia aja ya, siapa klien aku yang ada pakai, insya Allah nggak bisa kena. Istilahnya kayak ngomongnya manis atau gimana, insya Allah kalau ke aku nggak bisa ke, istilahnya janjinya dia kan nanti begini ya, gini itu insya Allah nggak. Oh gitu. Dengan sendiri seleksi alam, kalau dianya nggak lurus jalannya, ya udah otomatis dia eliminasi sendiri gitu, nggak bisa ikut Oh gitu ya. lanjut terus sama aku gitu. Oh. Nah tapi kalau perkataan-perkataan si Tisa Erni emang punya pesona juga nggak? Suara-suaranya atau jadi Manja-manja gitu ya. orang- Kalau dia iya manja, gitu, ngomongnya yang kayak yang manja gitu, yang pengennya dimong gitu. Oh, bikin laki-laki gemes ya? Iya. Oh gitu.
Dan emang juga ada susuk juga Ki, di bibirnya Tisa sampai memiliki tuah yang maut gitu untuk memperdaya. Ada. Itu salah satu juga ya, Iya. perkataannya gitu ya. Buat ucapan. Ki Haji dan Kak Bian, untuk menutup perbincangan ini nih, ada nggak sih konklusi yang pengen Ki Haji dan Kak Bian sampaikan terkait kasus yang lagi rame ini nih? Kalau dari saya, yaitu secara psikologisnya untuk AMI BMG ya khususnya ya biar sabar. Karena laku kehidupan itu tidak mudah. Ada saja godaannya dan saya doakan secepatnya kembali. Itu aja dari saya. Doain aja biar lancar semuanya, balik lagi. Kasihan juga kan si babynya masih butuh hak ibunya, kasih Iya, sayang baru ke 3 ibunya. bulan. Gitu. Kasihan Beb. Nah, penikmat ganjil, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita bahwa ternyata ada beragam susuk dan juga ada pengalaman dari seorang makeup artist yang merasakan bedanya polos dan magic. Dan inilah dunia keganjilan, dan sampai jumpa.